Shalom Bapak Ibu Saudara. Beth Midras kita hari ini terambil dari Yosua pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Tetapi saya mengajak kita untuk membaca dari ayat yang pertama sampai dengan 4 saja. Demikianlah kata Tuhan bagi kita. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Zin ke selatan, di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung Laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin, naik ke sebelah selatan Kades Barnea, terus ke Hesron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Asmon, dan keluar pada sungai tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Saudara, tema kita hari ini adalah limited dan bukan unlimited. Saudaraku, saya yakin hari ini kita tidak asing dengan istilah limited maupun unlimited. Limited itu artinya terbatas, sedangkan unlimited itu artinya tidak terbatas atau tidak ada batasannya. Saudara, kata limited dan unlimited akan sering kita jumpai pada saat kita membeli kuota data internet. Ada batasan pemakaian tertentu, atau bahkan tidak ada batasan yang disebut dengan unlimited. Saudaraku, tanah yang umat miliki merupakan tanah perjanjian berdasarkan anugerah Tuhan. Tanah itu berfungsi sebagai petunjuk identitas umat Allah. Tanah perjanjian yang dianugerahkan Tuhan sekarang dibagi dan diberikan batas-batas yang jelas. Dalam perikop yang baru kita baca, saudara, mengisahkan pembagian tanah terhadap suku Yehuda. Sangat menarik, saudara. Ada 16 kata batas yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris limit atau limited, terbatas. Saudara, batas-batas di sebelah selatan, batas di sebelah timur, batas di sebelah utara, dan batas di sebelah barat. Pertanyaannya, mengapa Allah yang memberikan dan menentukan batas-batas tanah dan batasan itu sangat jelas, sangat detail, dan sangat teratur? Seperti tugas badan pertanahan, saudara, yang mengeluarkan sertifikat tanah. Mengapa itu dari Allah yang menentukan dan menetapkan? Mengapa tidak umat sendiri yang mengeluarkan batas tanahnya? Mereka sendiri yang bermusyawarah, mereka sendiri yang menentukan, mereka sendiri juga yang membagi. Tapi mengapa Allah sendiri yang menentukan batas tanah tiap-tiap suku, dan itu dengan sangat detail? Saudara, ada dua jawaban. Yang pertama, untuk mengingatkan bahwa tanah itu diberikan karena anugerah dan perjanjian, bukan karena kehebatan umat Tuhan. Karena itu Allah yang menentukan batasnya. Yang kedua, saudara, mengapa Allah yang menentukan batasnya? Karena Allah mengetahui kebutuhan dan kecukupan dari tiap-tiap suku Israel. Kebutuhan dan kecukupan dari tiap-tiap suku Israel berbeda satu dengan yang lain. Karena itu, Allah yang memberikan batas-batas itu berbeda-beda sesuai dengan ukuran masing-masing. Tanah yang diberikan dengan batasan-batasan tersebut pasti cukup untuk menampung semua keturunan dari suku mereka, termasuk juga pasti cukup untuk memelihara kelangsungan hidup dari keturunan suku-suku tersebut. Hebat ya, saudara. Mengapa Allah yang mengatur? Mengapa Allah yang menetapkan? Ada batasannya, ada terbatasnya. Karena Allah tahu kecukupan dan kebutuhan dari tiap-tiap suku, dan itu sesuai dengan ukuran Allah. Pertanyaannya, saudara, apakah kita juga percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan bagi kita hari ini itu sesuai dengan ukuran dan kebutuhan kita? Itu cukup bagi kita. Sama seperti umat pada masa itu, saudara. Ada batasnya. Kalaupun Tuhan berikan tanah,
Ada batas yang jelas, sebelah barat, sebelah utara, sebelah timur, dan juga sebelah selatan. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang yang berkata, enak ya jadi orang itu rumahnya gede. Padahal saudara, dia sendiri sudah punya rumah. Sementara ada banyak orang lain di bawah saudara yang tidak memiliki rumah. Ada lagi yang berkata, saudara, enak ya jadi orang itu mobilnya banyak. Enak ya jadi orang itu usahanya lancar. Enak ya jadi orang itu kerjaannya gampang. Tidak seperti saya yang begitu berat. Saudara, ada banyak orang yang berkata demikian. Mengapa seolah-olah apa yang kita terima itu kurang dan tidak cukup untuk memelihara hidup kita, saudara? Itu terjadi karena kita mengukur diri kita menggunakan ukuran orang lain yang lebih banyak di atas kita dan bukan ukuran Tuhan. Coba saudara, sesekali kita mengukur diri kita dengan mereka yang ada di bawah kita. Betapa seharusnya ucapan syukur itu yang menghiasi setiap ucapan dan bukan hanya keluhan. Karena kita pun ternyata diberikan kecukupan sesuai dengan ukuran Allah. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita ada batasnya. Setiap kita ada ukurannya. Karena itu jangan mengukur kecukupan. Kecukupan kita berdasarkan ukuran manusia, berdasarkan ukuran orang lain, tetapi biarlah kita mengukur kecukupan kita berdasarkan ukuran Tuhan. Pasti yang Tuhan berikan bagi kita itu sesuai kebutuhan dan cukup. Karena itu saudara, bersyukurlah. Naikkan syukur. Karena yang Tuhan berikan itu pasti sesuai dengan kecukupan dan kebutuhan kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengukur kecukupan dan kebutuhan itu bukan berdasarkan ukuran manusia, tetapi berdasarkan ukuran Allah. Karena kami percaya bahwa apapun yang kami terima, itu Tuhan berikan berdasarkan kecukupan dan kebutuhan sesuai dengan ukuran kami dan sesuai dengan batas kami. Ajari kami ya Bapa, supaya kami mengukur diri kami berdasarkan ukuran Tuhan. Sehingga kami akan senantiasa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Karena segala sesuatu yang Engkau berikan itu cukup, itu pas dan itu sesuai dengan kebutuhan kami. Ampuni kami Bapa, jika seringkali kami mengukur diri kami berdasarkan ukuran lain, ukuran orang lain. Kami mengukur batas pemberian Tuhan berdasarkan batasan orang lain. Sehingga akhirnya kami kecewa. Kami hanya mengeluh, kami hanya bersungut-sungut. Kami lupa bahwa apa yang Tuhan berikan bagi kami itu sudah sesuai, sudah cukup, sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Secara khusus Bapa, pada hari ini hamba-Mu berdoa untuk ketiga keluarga kami, untuk ketiga anak-anak kami, yaitu Abigail Nurani Mainanda, yang hari ini berulang tahun di dalam kemurahan Tuhan. 22 tahun Engkau telah memelihara, Engkau telah memberikan kemurahan. Dan hamba-Mu berdoa ya Bapa, kiranya Nanda tetap terikat dengan perjanjian, tetap terikat dengan janji setianya di hadapan Tuhan. Pakailah Nanda sebagai orang muda yang akan terus belajar takut akan orang tua dan juga tentunya berbakti kepada
keluarganya, dan juga kepada ibunya, yaitu Ibu Maria Jumaatin. Hamba-Mu juga berdoa ya Bapa untuk Melinka Clara Sabrina yang juga hari ini berusia 17 tahun. Terima kasih Bapa untuk kemurahan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Dan biarlah juga Melinka Clara pun juga bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, takut akan orang tua, terikat dengan perjanjian, sehingga di dalam hidupnya dia dapat menjadi terang dimanapun dia berada. Masa depannya hamba-Mu bawa ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan masa depan yang terbaik. Demikian juga untuk Amelia Yohana Nababan yang juga hari ini juga berulang tahun yang ke-12, kiranya juga Tuhan tolong. Kami percaya kiranya Engkau sendiri yang akan memeliharanya, dan biarlah Amel pun juga bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan dan juga takut kepada kedua orang tua, baik itu Pak Delnov maupun juga untuk Ibu Miske. Masa depannya ada di tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan yang terbaik. Ketiga orang muda ini Bapa, mereka adalah anak perjanjian. Engkau yang akan memelihara, Engkau yang akan merawat, Engkau yang akan menjaga mereka sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami semua yang belajar untuk setia di dalam bersaat teduh, bila kami makin terus terikat dengan perjanjian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Abigail Nurani Mainanda. Selamat ulang tahun juga untuk Melinka Clara Sabrina. Dan juga selamat ulang tahun untuk Amelia Yohana Nababan. Teruslah terikat dan setia dengan perjanjian. Tuhan memberkati.